Baik, selamat siang pemirsa dan juga pendengar LPPL seluruh Indonesia. Salam jumpa kembali siang hari ini dalam Persada ID Talk. Dan kali ini masih bersama kami, radio host kali ini dalam Berita Indonesia Live, Mahardika Bondowoso. Dan kali ini kami hadir untuk Anda dengan satu obrolan menarik di Persada ID Talk. Kita akan ngobrol seputar bagaimana kesiapan menjelang hari raya, khususnya berbicara tentang keamanan pangan. Seperti kita tahu, menjelang hari raya yang namanya makanan minuman ini amat sangat melimpah di sekitar kita. Tentunya tidak hanya sekedar enak dikunyah, tapi harus juga menjadi perhatian kita supaya tetap aman dan sehat untuk dikonsumsi. Nah, kesempatan kali ini saya, Dewi Karya, senang sekali bisa hadir di tengah-tengah Anda dan tentunya tidak sendirian saja. Di sini saya juga sudah hadir bersama narasumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso. Dan kali ini sudah hadir bersama saya ada Mas Andi Setiawan AMD Farm selaku Inspektur Pangan dari Dinas Kesehatan Bondowoso. Selamat siang Mas Andi. Selamat siang. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah Bapak Inspektur Pangan ya. Baik, Inspektur. ini kalau kita berbicara tentang menjelang hari raya, terutama di momen Ramadan seperti sekarang, ini memang yang namanya pangan amat sangat melimpah di Ya, sekitar kita betul. ya. Tiap kali jalan di pinggir jalan ya atau di toko-toko dan lain sebagainya, wah ini makanan Makanan melimpah melimpah. ruah ya. Nah, seperti apa keamanan pangan sebenarnya yang harus kita perhatikan dan kalau menurut sisi kesehatan, keamanan pangan ini seperti apa sih yang harus menjadi catatan penting bagi kita? Makanan atau pangan yang seperti apa yang dinyatakan aman? Oke. Terima kasih Mbak Dewi. Eh, Pangan itu harus aman dari cemaran. Itu Ya. yang pertama di situ. Ada cemaran fisik, cemaran biologi, dan cemaran kimia. Mhm. Cemaran fisik itu di dalam makanan tidak boleh ada benda asing seperti rambut, Mhm. kemudian potongan kuku, Ya. staples atau lidi itu atau bahkan kerikil Mhm. atau kaca seperti itu Kulit jangan. telur mungkin ya. Nah, kulit terul begitu Ya. makan roti kok ada kertas-kertasnya. Nah, Hmm. itu kulit terulnya Ya. ikut. Nah, itu tidak boleh. Kemudian cemaran biologi itu juga jangan sampai, itu biasanya dari pengaruh dari penyimpanan itu Mbak yang biologi. Mhm. Yang sering terjadi adalah makanan itu cepat basi, Mhm. cepat rusak sebelum waktunya, itu Mhm. biologi karena itu pengaruh-pengaruh dari proses Mhm. dan penyimpanan. Kemudian cemaran fisika terjadi dari bahan-bahan kimia seperti itu. Ketika saat proses ada kontaminasi silang dari pengolah makanan tersebut, mungkin belum cuci tangan atau Mhm. apa, atau saat mengemas atau memasukkan ada tersentuh kimia yang lain. Nah, itu sehingga menyebabkan keracunan seperti itu. Jadi kuncinya aman pangan salah satunya adalah bebas dari cemaran seperti itu. Mhm. Itu yang Gitu. menjadi catatan Iya, pentingnya ya. Nah, iya. untuk para produsen ataupun konsumen supaya makanan yang disajikan ini aman, makanan yang dikonsumsi ini aman. Nah, hal-hal Ya. apa saja yang harus diperhatikan? Eh, Bagi produsen untuk yang memproduksi pangan ini, PRT terutama maupun yang lain seperti siap saji, yang perlu diperhatikan adalah kebersihannya. Mhm. Baik kebersihan diri, kebersihan sarananya, kemudian kebersihan dari bahan pangan dan bahan tambahan pangannya seperti itu. Kemudian bahan tambahan pangan atau produk pangannya, bahan baku utamanya juga harus memenuhi ketentuan yang berlaku. Bahan tambahan pangan sudah digunakan sesuai dengan yang diperizinkan. Mhm. Misalnya pakai sari manis, Mhm. yang umum sari manis ya misalnya, itu boleh. Tapi ketika penggunaannya berlebihan, maka pangan aman sudah tidak ada sudah seperti Mhm. itu, karena berlebihan seperti itu. Kemudian menggunakan bahan-bahan berbahaya yang umum digunakan di masyarakat tapi salah. Contohnya borak atau formalin Mhm. atau pewarna pakaian yaitu rodamin atau metanyl yellow, itu digunakan, otomatis pangan amannya sudah tidak ada di situ. Kemudian dari sarana-sarananya, kebersihannya selesai langsung dicuci atau
peralatan digunakan kembali, segera dicuci, digunakan kembali. Kemudian higien sanitasinya itu juga perlu diperhatikan. Menggunakan pelindung, menggunakan celemek misalnya, baik saat proses maupun menjual. Ketika diperlukan itu, terutama saat menjual itu untuk dipenuhi sehingga pangan amannya terpenuhi. Nah, itu untuk produsen ya. Untuk Kalau untuk produsen. konsumen sendiri seperti apa, Mas Andi? Nah, untuk konsumen sendiri juga harus jeli. Diamati boleh kan, ini kok warnanya mencolok, Pak, Bu, atau kepada penjual itu, ini warnanya pakai apa? Oh, ini pakai pewarna makanan, misalnya seperti itu. Itu boleh bertanya seperti itu. Kemudian dari kemasannya misalnya ada kaleng yang penyok, terutama untuk makanan atau minuman yang kaleng, yang basah maksudnya, itu kalau mendapati yang penyok hendaknya dihindari, ditukar. Kecuali yang ada istilahnya black-blackan, Pak. Misalnya Hongguan penyok misalnya, itu masih ada tolerir. Tapi kalau seperti SKM, kemudian ada santan, kemudian ada sarden, ada cincau misalnya yang bentuk itu penyok, dihindari seperti itu. Minuman-minuman itu dihindari seperti itu. Itu yang dari konsumen seperti itu. Kemudian diperhatikan juga kadaluarsanya dan izin edarnya, itu konsumen harus bahkan wajib untuk memeriksa itu dalam kemasan tersebut. Atau biasa disebut ceklik. Ya? Ceklik itu. Ceklik itu K pertama adalah kemasannya, diperiksa apakah penyok atau tidak, kemudian labelnya, kemudian informasinya apa dalam label itu. Kemudian K terakhir adalah kadaluarsanya. Itu kuncinya. Itu yang harus salah satu. Ya, betul. Nah, kalau dari Dinas Kesehatan sendiri seperti apa nih memonitoring keamanan pangan yang ada di masyarakat? Karena kita bisa melihat nih begitu melimpah ruahnya pangan tersedia ketika menjelang hari raya. Ya. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dan juga dari BPOM, karena pengawas obat dan makanan adalah BPOM, kita juga bersinergi dengan BPOM. Pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap makanan yang beredar di wilayahnya. Kita di Dinas Kesehatan melalui subkor kefarmasian dan Kesling, itu di Kesling itu ada pengawasan makanan siap saji. Di kami di kefarmasian ada produk PRT-nya, melakukan pengawasan dan pembinaan. Di kami di kefarmasian melakukan pemeriksaan menjelang hari raya besar. Tidak di Idul Fitri dan menjelang Natal dan Tahun Baru biasanya, Mbak. Itu kedua. Kemudian ada perintah dari BPOM atau dari pemerintah pusat terkait dengan adanya peredaran makanan yang berbahaya misalnya. Dilakukan pengawasan atau penarikan, kita juga turun. Yang ketiga juga ada permintaan dari masyarakat. Nah, masyarakat boleh berpartisipasi. Misalnya, Pak, kami kok curiga produknya ini menggunakan bahan berbahaya. Disampaikan kepada kami. Jika kesulitan, ke Dinas Kesehatan bisa ke puskesmas setempat. Ke puskesmas melaporkan pada Dinas Kesehatan, kita turun. Kita turun itu sifatnya pembinaan. Bukan berkaitan dengan hukum, tidak, tapi dengan pembinaan. Itu langkah dan sikap kami Dinas Kesehatan terhadap para pelaku usaha PRT ini, melakukan pembinaan seperti itu. Salah satu langkah yang dilakukan untuk menjamin gitu ya keamanan pangan yang ada di masyarakat. Ya, betul. Terakhir mungkin ada pesan atau himbauan nih kepada masyarakat, karena mengingat momen hari raya sudah semakin dekat, biasanya juga banyak masyarakat yang berbondong-bondong gitu ya untuk stok makanan, untuk sajian di hari raya dan lain sebagainya. Ya, untuk masyarakat, karena saya lihat sudah mulai banyak, kalau secara visual kita lihat di alun-alun, di ruas-ruas jalan di Bondowoso sudah banyak yang berjualan, termasuk yang di rumah-rumah yang memiliki usaha industri rumah tangga yang memenuhi kriteria PRT.
untuk mengajukan izin PRT-nya yang belum memiliki. Jadi gratis, tidak ada pungutan apapun, termasuk kita survei, termasuk survei ke pelosok pun itu juga tidak ada biaya, tidak ada, murni gratis. Silahkan diajukan seperti itu. Termasuk yang sudah berizin, kita tetap melakukan pengawasan, ada pos market untuk menjamin produk pangan yang beredar khususnya di Kabupaten Bondowoso, pangannya aman seperti itu. Baik, terima kasih Pak Andi. Semoga Sama-sama. obrolan kita ini tentunya bisa menjadi satu tambahan wawasan dan juga catatan penting bagi semuanya, terutama pemirsa dan juga pendengar LPPL seluruh Indonesia ini, untuk bisa tetap berhati-hati dalam mengkonsumsi ataupun dalam berbelanja ya, kebutuhan-kebutuhan pangan menjelang hari raya ataupun pada saat momen hari raya nanti. Tentunya kita semua berharap sehat dan aman gitu ya. Betul. Harapan kita. Harapan kita bersama. Sekali lagi terima kasih Pak Andi, dan juga terima kasih untuk seluruh pendengar RPPL Indonesia yang sudah menyimak kami dalam Persada ID Talk untuk kesempatan kali ini. Saya Dewi Karya, pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa.